Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue dalam rangka balik ke Belanda, masih di Jerman. Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan konferensi pers dari Erik ten Hag setelah Manchester United kalah tipis 4-3 menghadapi Bayern Munchen semalam. Gue ambil sumbernya dari manunited.com. Erik ten Hag mengatakan kalau kita harus bisa mengatur keberuntungan kita sendiri. Bos Manchester United Erik ten Hag bersikeras ya kalau timnya itu harus menciptakan keberuntungannya sendiri setelah menderita kekalahan di Champions League Grup A menghadapi Bayern Munchen di Allianz Arena. Manchester United kalah 4-3 dengan juara Bundesliga Bayern Munchen, di mana pada pertandingan tersebut Rasmus Højlund menciptakan 1 gol dan Casemiro membuat 2 gol di pertandingan 7 gol yang mencekam. Itu yang ditulis di manunited.com. Berbicara di media yang berbeda-beda, inilah respon dari sang manajer mengenai gol yang kebobolan ya diderita. Dia mengatakan kalau saya tidak akan mengatakan kalau ini terlalu mudah. Kita berada di satu periode kalau banyak hal itu tidak berada di pihak kita. Tapi kita harus menciptakan keberuntungan kita sendiri. Ketika kita tidak bisa menciptakan keadaan itu dan kita tidak bisa konsisten dalam melakukan prinsip-prinsip pertandingan kita, permainan kita, lalu Anda akan kebobolan gol. Tapi ini juga tentang bagaimana kita telah memainkan 3 pertandingan menghadapi tim yang berat, yaitu adalah Arsenal, Brighton, dan juga sekarang Bayern Munchen. Harus bisa kembali lagi. Erik ten Hag mengatakan kalau setiap pertandingan ini penting, setiap pertandingan itu besar. Seperti yang saya katakan, kita harus menciptakan keberuntungan kita sendiri. Tidak ada yang akan membantu kalian. Anda bisa lihat di 25 menit awal, seharusnya Anda bisa menciptakan 1 gol. Tapi ketika tidak, Anda harus tetap berada di pertandingan dan tidak membiarkan lawan mencetak gol seperti yang kita lakukan. Ini bukan hanya tentang satu kesalahan ya, artinya blunder dari Andre Onana. Karena sebelum itu, ini sangat mudah bagi pemain, artinya Leroy Sané, untuk mendapatkan peluang melakukan tembakan. Anda harus bisa konsisten di dalam momen-momen seperti itu kalau Anda ingin memenangkan pertandingan. Lawan yang susah, pertandingan yang sulit. Anda telah melihat di level yang sangat tinggi menghadapi Arsenal, Brighton, dan juga Bayern Munchen, semua top tim. Dan kita sebenarnya head to head, tapi kita artinya sempat melakukan perlawanan ya, tapi akhirnya mereka menang. Dan bagaimana cara mereka menang? Kita harus menciptakan keberuntungan kita sendiri. Dan itu yang harus kita lakukan dengan determinasi yang bagus. Lalu kita harus menciptakan keberuntungan kita sendiri. Kalau Anda tidak mendapatkannya, Anda tidak akan menemukan hal-hal lain yang akan memenangkan Anda di sepak bola. Kesalahan yang akan terjadi dalam sepak bola secara keseluruhan, selalu ada kesalahan-kesalahan. Kali ini ada satu kesalahan dari Onana. Jadi kita harusnya sebenarnya tidak melebih-lebihkan hal ini. Ini bukan tentang Andre Onana saja, karena setelahnya dia membuat di babak kedua penyelamatan yang luar biasa. Dia menunjukkan kemampuannya dia, ability-nya dia dan tentu saja dia akan kembali lagi. Dia merupakan pemain yang sangat penting.
Dan yang terakhir adalah menderita untuk bisa meningkat lagi. Ini yang saya maksud, Anda harus menderita, Anda harus berkorban di situasi-situasi seperti ini, dan Anda harus memberikan segalanya untuk menghentikannya. Dan ketika Anda bisa melakukan hal tersebut, kita akan memenangkan pertandingan-pertandingan. Seperti yang Anda katakan, saya kecewa karena seharusnya kita tetap berada di pertandingan ya. Karena ketika Anda mencetak gol menghadapi Bayern Munchen di kandang mereka sendiri, Anda seharusnya bisa melihat poin tersebut. Itu tadi apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag terkait dengan kekalahan. Lalu ada juga di sini bagaimana Andre Onana juga memberikan keterangan ya. Intinya dia mengakui kesalahan. Ya dia juga menyesal ya, saying sorry. Ini merupakan hal yang bagus. Artinya dia secara gentle mengakui ini di publik ya. Tapi terkait apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, ya Manchester United tampil bagus di berapa 25 menit awal pertandingan, seharusnya bisa mencetak gol. Dan seperti yang gue katakan di review, di pertandingan seperti ini kalau bisa mencetak gol pertama itu sangat penting. Dan itu yang dilakukan oleh Bayern Munchen. Mereka sebenarnya tidak tampil bagus di 25 menit awal, bahkan mereka lebih sering tertekan ya. Tapi mereka mampu mencetak gol duluan. Ya walaupun caranya cara yang aneh dalam tanda kutip, karena ada kesalahan yang dilakukan oleh Andre Onana kan. Tapi lebih dari itu menurut gua bagaimana sikap dari para pemain Manchester United. Benar yang dikatakan oleh Erik ten Hag, mereka tidak berada di pertandingan. Seakan-akan mereka lepas setelah tertinggal 2-0 bahkan. Ketika situasi 2-1, mereka pun juga dengan mudah menurut gua, ya walaupun lagi-lagi ada faktor ketidakberuntungan karena handsball itu kan. Tapi menurut gua ya seharusnya mereka lebih, kalau mereka bisa lebih fokus, tidak melakukan handsball itu. Situasi 2-1 di awal babak kedua menurut gua ini sangat bagus situasinya. Tapi setelah 3-1 tentu saja ini sangat sulit. Memang betul kita berhasil mencetak 3 gol menghadapi tuan rumah Bayern Munchen, tapi di sisi lain 4 gol yang tercipta ini juga merupakan koreksi besar, di mana menurut gua sebagian besar gol tersebut tercipta karena adanya kesalahan-kesalahan individu, di samping juga faktor ketidakberuntungan ya. Maksudnya dalam hal ini adalah penalti. Erik ten Hag mengungkapkan sekali lagi kalau Manchester United dalam perjalanannya sampai dengan saat ini ada banyak hal yang tidak berpihak dalam tanda kutip, keputusan-keputusan yang tipis tapi sebenarnya bisa menentukan hasil pertandingan. Tapi dia juga menekankan tidak boleh terlalu mengandalkan hal tersebut, harus bisa mencari keberuntungan sendiri dalam tanda kutip ya, harus bisa lebih baik lagi. Sekarang Manchester United di pertandingan selanjutnya akan menghadapi Burnley setelah ya menghadapi 3 tim sulit, Arsenal, Brighton dan juga Bayern Munchen. Ketiganya menderita kekalahan. Sekarang bagaimana bisa melakukan perbaikan untuk pertandingan yang selanjutnya nih menghadapi Burnley. Kurang lebih demikian Sobat Football United. Kurang lebih demikian. Ya gue paham pastinya ini bukan hasil yang melegakan, kekalahan, bahkan mengecewakan. Tapi Manchester United masih punya beberapa pertandingan untuk bisa lolos dari fase grup. Seperti yang gue singgung di preview musim ini, tidak muluk-muluk. Musim ini Manchester United di Champions League gue harapkan bisa lolos knockout stage. Dan meraih perempat final itu sudah merupakan langkah besar melihat situasi apa yang terjadi saat ini ya. Bahkan ketika menghadapi Bayern Munchen terlalu banyak pemain yang absen, menghadapi tuan rumah yang sangat perkasa, rekornya 30 sekian pertandingan ketika bermain di kandang sendiri di penyisian grup Champions League tidak pernah terkalahkan. Sementara Manchester United itu tadi ya, cederanya sangat banyak sekali, skuadnya sangat tipis dengan situasi tidak terlalu positif. Oke, kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.